Shalom saudara, selamat hari Minggu. Pagi hari ini kita bersama-sama dalam ibadah online GPI Darul Wangsa Square. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan sama-sama memuji Tuhan. Ku diberi kuasa, haleluya. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan atas gereja-Mu. Haleluya, haleluya. Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Kasih Tuhan. Haleluya. Kuasa Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu dahsyat Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan kami tahu Engkau ada di tempat ini. Engkau ada dalam setiap kami Tuhan. Dan kuasa-Mu dinyatakan pagi ini atas setiap kami. Tuhan Engkau baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Abba. Terima kasih kami terus menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu.
besar, sungguh besar Kau Yesus. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku ya Tuhan, segenap jiwaku memuji. Sungguh besar Kau Yesus, sungguh besar Kau Yesus. Segenap hati kami menyembah-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Kesembuhan, kesembuhan terjadi. Kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Haleluya, Haleluya. Jesus. Oh, Kau dahsyat Tuhan. kesembuhan, kelepasan terjadi di tempat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus, kami sembah, kami muliakan nama-Mu. Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang menyembuhkan. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi-Mu Yesus. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu, haleluya, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, sebab Kau besar, perbuatan-Mu, perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada mari katakan sekali lagi, Engkau. Sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau, yes Lord, perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Yes Lord, haleluya. Tiada saja Tuhan, sebab amin, amin Tuhan, haleluya. Tiada seperti Engkau, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tidak ada yang
seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sekali lagi, tiada seperti. Katakan Yesus, Yesus, haleluya, haleluya, oh, haleluya. Mari sorak-sorai buat Tuhan, Dia yang layak terima pujian, hormat dan kemuliaan. Haleluya, Engkau dahsyat Tuhan, dan perbuatanmu ajaib ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, pagi hari ini lewat kebenaran-Mu ada kemerdekaan, ada kesembuhan. Lewat kebenaran-Mu kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Abah, di dalam nama Yesus Tuhan. Bapa, kami bersyukur oleh firman-Mu yang diurapi oleh Roh-Mu. Kau tuntun kami untuk mengalami breakthrough, penjebolan dalam segala sesuatu Tuhan. Karena itu ajar kami Roh Kudus, beberapa kebenaran telah diajarkan oleh hamba-Mu Smith Wigglesworth. Dalam nama Yesus kami percaya Engkau pasti jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara, semuanya baik-baik. Amin. Memang dalam hari-hari seperti ini saudara, nggak ada satu orang yang untung. Semuanya itu dalam keadaan wah, kurang baik secara ekonomi. Tapi satu hal, kita tahu Tuhan Yesus adalah setia. Dan setiap kali kita ada dalam persoalan, Dia pasti menolong kita. Amin. Nah, hari Minggu ini saya akan coba menguraikan 10 kunci untuk mengalami breakthrough. Ini pelajaran dari hambanya yang dipakai Tuhan luar biasa, Smith Wigglesworth. Kita akan mulai dengan yang pertama. Kunci yang pertama adalah hidup sesuai firman Tuhan. Smith punya satu ayat yang sangat dia pegang terus, yaitu dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi firman Tuhan, hanya firman Tuhan, hanya Alkitab yang boleh ada di dalam rumahnya. Kalau ada tamu datang bawa korannya harus tinggal di luar rumah. Tidak boleh ada sesuatu yang lain masuk ke rumahnya kecuali Alkitab. Itu sebabnya dia katakan, kalau ada yang lain yang kita perbincangkan selain firman Tuhan, maka iman kami akan goyah. Benar juga saudara. Kebanyakan nonton TV, apa yang dipelajari? Macam-macam ketakutan ditiupkan ke dalam hidup kita. Coba kita bersandar dalam firman Tuhan terus. Iman itu tetap kuat dan tetap menang. Amin. Iman itu datang dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Itu sebabnya yang utama adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kedua, perjamuan kudus setiap hari. Syarat kedua, perjamuan kudus setiap hari. Dan Smith lakukan ini untuk mengingat karya Tuhan Yesus bagi dia. Dia selalu katakan ini adalah pertukaran hidupnya yang penuh dengan dosa dan kekurangan.
dengan kehidupan Kristus yang sempurna. Karena Tuhan katakan barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia punya hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Juga Tuhan katakan barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal dalam aku dan aku tinggal dalam dia. Immanuel terjadi. Ketiga, Smith sangat mengasihi Roh Kudus. Tidak ada satu percakapan atau pemberitaan firman Tuhan yang tidak diakhiri dengan memuliakan Roh Kudus. Dan pasti orang itu didoakan dan Roh Kudus diizinkan berkarya. Mengalirkan kuasa, mengalirkan kasihnya. Satu hari ada seorang datang ke rumahnya di kursi roda dan kelihatannya memang dia lumpuh dan memang dia lumpuh. Lalu seperti biasa Smith berkatakan, "What's up? Ada apa yang dapat kulakukan untuk kamu? Mau disembuhkan ya?" Lalu orang itu katakan, "Pak Pendeta, saya datang ke sini, kerinduan saya cuma satu. Supaya aku dipenuhi dengan Roh Kudus yang ada di dalam Pendeta Smith." Wah, Smith begitu bersuka cita, saudara. Langsung dua tangan dia tumpang tangan di atas kepala yang duduk dalam kursi roda. Apa yang terjadi? Roh Kudus mengalir, begitu kuat kuasa itu mengalir sampai si lumpuh ini terpental keluar dari kursinya, jatuh di lantai. Tapi tidak hanya jatuh di situ, saudara. Dia langsung berdiri dan berjalan. Sementara dia menerima baptisan Roh Kudus, dia juga disembuhkan dari kelumpuhannya. Memang lebih utama adalah kalau kita mencari penyembuh, bukan kesembuhannya. Kunci keempat, kita menghancurkan pekerjaan iblis dengan penuh belas kasihan. Seringkali kalau Smith melihat seseorang yang ada roh jahatnya, dia main tempeleng, saudara. Bukan tempeleng orangnya, enggak. Kalau dia lihat, wah ini tubuh sakit nih karena ada roh jahat. Jadi yang ditempeleng adalah tempat di mana roh jahat dia lihat. Kadang-kadang di pundak, kadang-kadang di kakinya. Dan sesudah dipukul begitu, kuasa itu keluar dan orang itu sembuh. Saudara, banyak sekarang yang mengikuti. Dalam gereja kita ada Pak Hendro, juga mengikuti gaya itu. Kalau lihat di Nigeria, TB Joshua juga melakukan begitu. Di Balikpapan, penyembuh jalanan, gayanya mirip-mirip juga, main pukul. Dan orang itu sembuh. Karena dia benci banget sama iblis. Tapi penuh belas kasihan kepada orangnya. Satu kali dalam ibadah hari Minggu, ada seorang jemaat mendadak serangan jantung. Kebanyakan makan yang enak-enak, yang banyak lemaknya. Dan hari itu dia kena serangan jantung dan meninggal di tempat duduk. Waktu Smith melihat, wah tergulai ini. Lalu disuruh bawa ke depan. Sampai di depan ditempel di tembok. Apa yang dilakukan? Dipukul perutnya. Kan jantungnya di sini ya. Dia pukul ke sana dalam nama Yesus. Bangkit! Ya mayat namanya, saudara, cuman goyang aja. Kedua kali dalam nama Tuhan Yesus. Bangkit! Pukul lagi perutnya. Jantungnya masih diam aja. Ketiga kali dalam nama Tuhan Yesus. Yang menyalurkan kuasa kebangkitannya kepadaku. Bangkit! Dan yang mati mengeluh. Dia hidup kembali. Dia katakan, sakit Pak. Jangan keras-keras mukul. Saudara, kuasa kebangkitan yang ada pada Tuhan Yesus telah diberikan kepada orang percaya. Dan ini dibuktikan oleh Smith Wigglesworth. Berapa kali dalam kehidupannya dibangkitkan orang mati. Dikatakan kelima, ya, poin kelima, kunci kelima adalah iman adalah sesuatu yang
bertumbuh dan harus dilatih. Markus 11 ayat 22 mengatakan, percayalah kepada Allah. Tapi dia terjemahkan bukan seperti itu. Dia katakan bukan percaya kepada Allah, ya, Inggrisnya have faith in God. Dia katakan no, have the faith of God. Milikilah imannya Allah dalam dirimu. Saudara, secara manusia kalau kita baca satu kebenaran, kita bisa apalin. Tapi kita tidak bisa mengimani itu begitu, maksud saya dengan iman yang bisa menghasilkan mujizat. Sekedar percaya, tapi bukan iman supernatural. Tapi kalau kita minta, Roh Kudus adalah roh iman. Kalau roh iman itu memenuhi kita, pada saat kita hadapi sesuatu, katakan pada gunung persoalan, gunung penyakit, pindah ke dalam laut, maka dia akan pindah ke dalam laut. Saudara, itu karena iman. Dan iman itu datang dari pendengaran dari firman Tuhan. Karena itu biasakan, saya ajak kita semua belum 100% melakukannya. Tapi kalau kita hidup seperti ini, hanya firman Tuhan yang kita baca, yang lain tidak boleh ada dalam hidup kita. Maka yang hidup itu bukan kita lagi. Yang hidup adalah Kristus di dalam kita. Dalam Galatia 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Kenapa? Karena yang kita baca, yang kita pikirkan, semua adalah Kristus. Yang keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan Kristus. Jadi Paulus bisa katakan, Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging, memang dalam daging, tubuh daging, adalah hidup oleh iman, bukan dalam anak Allah. Saudara. Yang diimpartasikan oleh anak Allah dan telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ada satu hal yang kita belajar di sini. Bukan iman dalam anak Allah, tapi iman yang sudah diimpartasikan oleh anak Allah dan Roh Kudus. Jadi iman yang supernatural itu, iman super, sampai gak bisa ngomong. Kalau itu ada dalam kita, nah terjadilah mujizat-mujizat seperti dalam Kisah Rasul. Kunci ke-6, baca Alkitab di dalam Roh Kudus. Kebanyakan kita hidup karena apa yang kita lihat atau apa yang kita dengar. Tapi Smith hidup karena percaya kepada apa yang dikatakan firman Tuhan. Jadi jangan berdiri di atas apa yang dikatakan manusia. Sekali lagi, dia keluarkan Roma 8 ayat 1 dan 2. Dia percaya penuh bahwa sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka atau kami yang ada dalam Kristus Yesus. Yang hidup dalam Kristus Yesus. Roh Kudus yang memberi hidup telah memerdekakan kita dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum maut menarik kita kepada kematian. Tapi hukum roh kehidupan menarik kita ke atas. Itu sebabnya satu waktu Tuhan Yesus datang di awan-awan, roh kehidupan itu akan mengangkat kita ketemu Tuhan Yesus di awan-awan. Kunci ke-7, semua sukses, semua keberhasilan ada di dalam hati yang remuk. Saudara, remuk tidak lain adalah hati yang mudah
merendahkan diri, mudah bertobat. Ya, pertobatan itu terus menerus, saudara. Kita nggak tahu ya apa. Hari ini kita sudah melakukan yang terbaik semua. Diakhiri dengan periksa diri, ujilah aku Tuhan. Nah, intinya adalah kita harus mati terhadap keinginan diri kita. Seperti Tuhan Yesus di Taman Getsemani, di mana dia menolak kehendaknya yang terjadi, bebas dari salib. Tapi dia katakan, bukan kehendakku Bapa, tapi kehendakmu yang jadi. Bagaimana mungkin kita miliki kehidupan Kristus kalau kita hanya mencari keuntungan dan kepentingan diri kita sendiri. Dan kebanyakan dari kita 80% lebih untuk ini. Yang 20% untuk Tuhan. Jangan mimpi kita bisa mengalami satu kehidupan yang berkemenangan. Seperti yang Smith alami. Bukankah Matius 6:33 mengatakan, cari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Kunci ke-8, iman adalah suatu perintah untuk ditaati. Satu kali Smith lagi ya sekedar meeting, ngobrol-ngobrol firman Tuhan dengan beberapa sahabatnya di London. Lalu tiba-tiba Smith dapat suara dari Kristus. Andai katakan pada temannya yang tidak punya kaki, dia hidup dengan kaki buntung, jalan pakai kruk. Dia katakan, sahabatku, aku ada berkat untuk kamu. Beli sepatu ya, sepatu hitam ukuran 8. Besok kamu ke toko sepatu, beli dan pakai. Temannya pikir, lu bercanda lu, kan lu tahu gua gak punya kaki. Tapi herannya, saudara, keesokan harinya pagi-pagi ada dorongan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu dorong dia untuk pergi ke tukang sepatu. Sampai di toko sepatu, kan celananya nutupin sampai ke bawah ya, jadi gak kelihatan bahwa dia gak punya kaki. Sampai dia duduk, sudah milih sepatu tertentu, lalu dia pesan kepada salesnya, dia katakan, saya mau sepatu yang ini, warna hitam, ukuran 8. Jadi orang itu gak curiga sama sekali, dia ambil sepatu itu. Nah waktu dia duduk, celana ini kan keangkat sedikit. Kelihatanlah bahwa dia tidak punya kaki. Maka dengan sopan, pelayan toko itu mengatakan, Pak maaf, saya gak bisa tolong Bapak. Dia katakan, jangan khawatir, mana sepatunya, buka dusnya. Begitu ditaruh di depannya, di depan penjual sepatu, di depan beberapa orang yang ikut melihat. Dia masukkan kaki kanan dulu dalam sepatu. Waktu dia masukkan kakinya, Tuhan ciptakan kaki. Waktu dia masukkan kaki kiri, Tuhan ciptakan kaki kedua. Dan ini sangat memuliakan Tuhan. Karena itu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kunci ke-9, jadilah seorang pemenang jiwa. Saudara, tidak ada yang lebih menyenangkan Smith daripada memenangkan jiwa. Mujizat itu nomor 2, nomor 3. Kunci ke-10 adalah kita tahu sejarah gereja. Mula-mula ada Katolik, lalu Martin Luther dapat pewahyuan, lalu timbullah Protestan. Dari Protestan lalu ada Pentakosta, habis Pentakosta gereja karismatik. Lalu Smith bernubuat akan ada satu kebangunan rohani yang terbesar dan terakhir. Dan di dalam kebangunan rohani itu, hamba-hamba Tuhan akan melayani dengan semua karunia Roh Kudus. Saudara, saya nggak tahu.
Saya nggak tahu kenapa Tuhan izinkan seperti saat ini terjadi. Di mana pendeta-pendeta yang pintar khotbah di depan ribuan jemaat sekarang tidak khotbah lagi. Mungkin inilah saatnya kita harus turun ke jalan, beritakan Injil. Mungkin kita harus, oh Jesus, menjadi penginjil jalanan. Terserah Tuhan. Kalau Tuhan masih kasih kesempatan, kita beribadah lagi dalam gedung, puji Tuhan. Tapi kalau tidak, bersiap-siaplah untuk dapat penjebolan dengan 10 kunci ini. Satu kali seorang nona sekarat ada di London. Lalu orang tuanya percaya bahwa Smith itu orang yang sangat-sangat diurapi Tuhan. Dan mereka ingin anaknya itu meninggal, ada Smith Wigglesworth yang menyaksikan. Nah waktu Smith datang, dia melihat, wow keadaannya parah sekali ya. Ini kalau bukan Tuhan pasti meninggal. Tapi dia tahu Tuhan selalu menyertai dia. Lalu dikatakan, baik ibu, saudara-saudara daripada nona ini, silakan tidur. Kan udah berapa hari kan jaga. Iya kami sudah capek, tapi kami tidak mau tidur, kami mau lihat. Smith katakan, pergi aja tidur, saya mau sendiri. Sebab Anda tidak percaya mujizat. Kalau enggak, diambil mantelnya, dikatakan saya pamit, saya akan kembali ke Bradford. Dan ibu daripada anak yang sekarat itu berteriak, jangan Pak Pendeta, kami mau tidur sekarang, silakan. Dan saat itu dia menghadapan dengan setan itu sendiri, dengan maut. Dan saat itu Smith berdoa dari jam 11 malam sampai setengah 4 pagi. Lalu dia melihat wajah anak itu makin pucat dan meninggal dunia. Saat itu iblis katakan pada dia, nah gagal kan lu? Smith katakan, tidak mungkin Tuhan kirim aku ke sini untuk mengalami kekalahan. Bukankah dia mengatakan berdoa dengan tidak jemu-jemu? Tiba-tiba itu kan malam saudara ya, lampu kecil aja nyala. Tiba-tiba ruangan menjadi lebih terang. Dan Smith nengok ke jendela. Sebab terang itu datang dari jendela. Waktu dia melihat jendela, dia lihat wajah Tuhan Yesus. Dan dari wajah Tuhan Yesus keluarlah sinar-sinar yang begitu banyak menerangi seluruh ruangan. Sesudah dia melihat wajah Tuhan dan terang itu, dia melihat apa yang terjadi dengan anak itu. Dan dilihat pada anak itu warna yang pucat, warna mayat kembali, ada warnanya lagi. Dan mendadak anak itu berguling ke kiri dengan bantalnya dan gulingnya dan dia tidur. Saudara, kebangkitan sudah terjadi. Smith sangat memuliakan Tuhan saat itu dan dia juga tidur sampai pagi. Nah pagi-pagi anak ini dulu bangun. Dia bangun, dia mandi, dia pakai gaun yang bagus, terus menuju ke piano. Kemudian dia mainkan satu lagu dan menyembah Tuhan. Siapa yang turun paling dulu? Orang tuanya, saudara-saudaranya. Dan mereka ikut menyembah Tuhan. Dan saat itu putri itu menyanyikan lagu ini. Oh Lord, you are beautiful. Your face is all I seek. And when your eyes are on me, are on this child, your grace abounds to me. Lalu dia menyembah Tuhan
Smith ikut nyanyi, bapaknya ikut nyanyi, ibu dan saudara-saudaranya ikut nyanyi. Dan Tuhan sangat senang melihatnya. Oh Lord, your beauty, your face is all I seek. When your eyes are on this child, your grace, oh Lord, you're so beautiful. Oh Lord, your face is all I see. Your eyes are on this child. Grace abounds to me. Tell him again, oh Lord, you're beautiful. Oh Lord.
Saudara, saya ajak kita berdiri sebentar, angkat tanganmu. Kita akan berdoa minta urapan Roh Kudus. Touch. Touch. Sembuhkan yang sakit. Berkuat yang lemah. Sekarang perbaikan, bajikan dan kemurahan mengikuti kami semua mulai saat ini sampai kau datang di awan-awan. Dan semua yang punya pengharapan ini bersama-sama katakan amin. Tuhan berkati berlimpah, limpah, limpah. Dan biarlah Engkau terus menyertai kami Roh Kudus, sehingga damai sejahtera Allah Bapa, belas kasihan Tuhan Yesus Kristus, dan roh kehidupan dalam Kristus Yesus selalu menyertai kami mulai saat ini sampai saatnya Kau datang menjemput kami di awan-awan. Dan semua yang punya pengharapan ini bersama-sama katakan amin. Tuhan berkati berlimpah-limpah.